Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Samsudin dari kelas 3D dengan NIM 3618554011122. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait proposal proyek akhir saya dengan judul Pengembangan API untuk aplikasi kepegawaian Politeknik Negeri Banyuwangi dengan dosen pembimbing 1 Bapak Alif Akbar Terawan, SPD MKOM, dan dosen pembimbing 2 Ibu Eka Mustikorini, SKOM M. Yang pertama, yaitu apa itu RESTful API? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Jadi, yang sekarang ini kan ada web application. Nah, untuk web application ini untuk mengaksesnya dari satu server diakses oleh banyak web application. Nah, kelemahan dari web application ini tidak bisa diakses oleh device lain seperti IoT, robot, lalu mobile application, dan lain sebagainya. Nah, adanya RESTful API ini, untuk RESTful API ini berbeda. Yang mana ketika ada data dari server ini bisa diakses di beberapa device seperti smart car, seperti web application, dan mobile application. Untuk contoh di kehidupan sehari-hari saat ini adalah di e-commerce, yang mana ada server dari bank dan dari airline, dan di server di bank itu ada 2 device, web application dan mobile application. Sama juga di airline juga ada 2 device. Nah, untuk ketika ada e-commerce ini, e-commerce seperti saya contohkan seperti Bukalapak atau Traveloka ini yang cocok untuk analogi ini. E-commerce ini Traveloka, ketika ada customer ini ingin memesan tiket pesawat, bayarnya lewat bank, jadi datanya data dari bank dan tiketnya dari airline, jadi kayak misal tiketnya Garuda Indonesia. Nah, jadi ketika ada customer ini memesan pesawat, bisa terhubung dari data bank dan juga airline. Nah, inilah REST API. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi datanya bank dan airline ini bisa terhubung ke e-commerce secara terpusat dan real time. Nah, real time. Lalu bagaimana RESTful bekerja? Saya analogikan lebih dahulu. Di sini ada pelayan, ada restoran, di restoran ada pembeli, pelayan, dan chef. Yang mana pembeli ini meminta daftar menu, lalu setelah daftar menu, ingin merequest atau meminta makanan yang sesuai ada di menu. Setelah itu dari si pelayan disampaikan ke si chef. Si chef membuatkan pesanan yang dipesan oleh pembeli. Jadi pesannya burger ini. Setelah pesanan selesai, dia antar lagi sama pelayan, lalu dari pelayan langsung ke pembeli. Nah, untuk standar pelayanan itu di semua restoran, ya standar pelayanannya seperti ini. Ada pembeli, habis itu pelayan dari ke chef, diberikan ke chef, lalu dia lagi ke pelayan. Nah, ini analogi di kehidupan sehari-hari. Lalu, ini untuk REST API sendiri, ada klien, si pembeli tadi saya itu ibaratkan web
application dan mobile application atau smart card. Lalu ada Chef yang Chef tadi itu sebagai yang ini ada server yang tadi sebagai Chef dan ada framework yang sebagai pelayan. Jadi ketika klien ini meminta data, nah habis dari framework ini langsung ke server. Si server menyiapkan data yang dipesan, yang diminta. Itu datanya tadi kan ada burger. Nah ini untuk produk sama login dan delete. Jadi produk login dan delete ini pesanannya. Lalu setelah ada dikembalikan lagi ke si device-nya ya. Nah, menunya itu adalah API. Jadi framework-nya ini sebagai jembatan dari pembeli sama chef. Untuk menunya itu API, untuk produknya itu untuk masakannya tadi burger itu seperti produk login delete. Jadi misal nih pembeli klien ingin meminta data produk login delete. Lalu dari framework dimintakan ke server. Server menyediakan lalu dikembalikan lagi itu API. Nah, standar pelayanan itu disebut REST API. Dan untuk restoran tadi, web service yang mengadopsi standar pelayanan REST API itu disebut RESTful API. Jadi restorannya itu RESTful API. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk latar belakang di proyek karir saya, yaitu Politeknik Negeri Banyuwangi merupakan sebuah institusi negeri di Kabupaten Banyuwangi yang dipimpin oleh direktur, dibantu oleh wakil direktur 1 bidang akademik, direktur 2 bidang umum keuangan, dan wakil direktur 3 bidang kemahasiswaan. Selain itu dibantu oleh beberapa kepala bidang bagian yang lainnya. Politeknik Negeri Banyuwangi memiliki 7 program studi, D3, Teknik Informatika, Teknik Mesin, Teknik Sipil, dan 4 program studi D4 yaitu agribisnis, manajemen bisnis wisata, teknologi pengolahan hasil ternak, dan manufaktur kapal. Banyaknya aplikasi pada sebuah perguruan tinggi membutuhkan bandwidth yang besar untuk keperluan pengambilan data untuk disajikan sebagai sistem informasi yang sangat berguna untuk berbagai kepentingan. Web service sangat berperan penting pada kasus di mana klien yang seharusnya mengakses melalui jalur yang berbeda ke database akan dialihkan ke dalam web service dalam proses pengambilan data untuk meringankan kerja database yang harus berulang-ulang melayani permintaan dari klien. Satu REST Relational Status Transfer yang pada dasarnya dioperasikan melalui HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang mengacu pada proses pembacaan halaman web tertentu yang berisi sebuah file JSON. File inilah yang menguraikan dan membuat konten yang hendak disajikan kepada konsumen. Setelah melalui sebuah proses definisi tertentu, konsumen akan bisa mengakses antarmuka aplikasi yang tersedia. Jadi banyaknya program studi yang ada di Poliwangi ini kan sangat membutuhkan banyak data dan bandwidth yang sangat besar. Dan adanya RESTful API ini diharapkan bisa memotong, maksudnya dapat membuat efisiensi datanya, dapat membuat data lebih efisien ketika ada developer atau mahasiswa atau pegawai Poliwangi yang ingin meminta data untuk kepentingan di Poliwangi itu sendiri. Lalu untuk masalahnya, yang pertama, bagaimana menyediakan sebuah layanan web service pada aplikasi Grand Poliwangi. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan web service dengan metode REST.
tujuan membangun layanan web service yang dapat digunakan pada aplikasi kepegawaian Poliwangi, mengimplementasikan web service dengan metode REST dalam membuat suatu sistem yang berguna untuk integrasi data kepegawaian agar dapat diakses secara terpusat. Jadi ini tujuannya untuk membuat datanya lebih terpusat lagi. Maksudnya data yang diberikan Poliwangi, yang diminta si A, si B, si C ini sama, dan ketika ada perubahan ini juga sama. Untuk manfaat sendiri dari proyek agraria saya ini, manfaat untuk perguruan tinggi yaitu dapat memberikan keunggulan baru pada kampus mengenai kecanggihan teknologi pendidikan. Yang kedua, adanya REST API diharapkan dapat menghindari data yang berlebihan yang diberikan ke developer. Nah, kadang kan belum ada REST API ini kan data yang diminta berlebihan. Misal saya mau meminta data ke kampus, habis itu datanya yang diberikan lebih. Maksudnya data yang semestinya nggak diberikan ke mahasiswa, ini ikut diberikan ke mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa yang ingin membuat aplikasi, ini kan nggak kepake data yang nggak dipakai ini. Misalnya ada yang diperlukan oleh mahasiswa ini ada 5 data. Nah, tapi yang diberikan ada 8 data atau 8 kolom, 5 yang diminta 5 kolom, yang diberikan 8 kolom. Nah, ini kan berlebihan 3. Nah, ketika mahasiswa ini membuat aplikasi web atau aplikasi mobile, datanya ini yang 3 nggak kepake. Jadi yang dipakai kan hanya 5, yang 3 kan nggak kepake, kebuang. Nah, data yang nggak kepake ini kan mubazir. Jadi diharapkan adanya REST ini dapat mengurangi itulah. Dan untuk mahasiswa dapat mudah mahasiswa apabila ingin membuat aplikasi yang berhubungan dengan kepegawaian Poliwangi. Jadi ya memang kalau ada aplikasi kepegawaian kan banyak pegawai Poliwangi dan juga apalagi mahasiswanya banyak. Jadi ketika ada mahasiswa yang ingin membuat aplikasi ini kan lebih mudah, nggak perlu datang ke kampus, nggak perlu cari teknisi, bagian server, bagian data, tinggal minta data dari rumah. Maksudnya melalui web service ini kan bisa mengambil data dari rumah, nggak perlu datang ke kampus, dan lebih cepat. Kalau sekarang kan masih cari teknisi terlebih dahulu. Nah, untuk web service ini nanti dilakukan lebih cepat untuk meminta data. Jadi aplikasi yang dibangun oleh mahasiswa itu juga lebih cepat selesai. Yang dilakukannya seperti itu. Untuk batasan masalahnya sendiri ada 3. Yang pertama, menggunakan bahasa pemrograman PHP framework Laravel dalam menggunakan RESTful API. Nah, framework Laravel, kenapa kok framework Laravel? Kenapa kok nggak Node.js? Nah, karena untuk framework Laravel ini kan sekarang juga lagi booming, lagi naik-naiknya daun. Dan untuk Laravel ini sangat umum digunakan. Jadi saya tuliskan untuk framework Laravel. Dan yang kedua, menggunakan basis data yang digunakan yaitu MySQL. Basis datanya MySQL. Untuk pengambilan data dilakukan di Politeknik Negeri Banyuwangi. Ya, Mas, kenapa kok dilakukan di Poliwangi, Mas? Kok enggak dari rumah atau kok enggak dilakukan di Stikom? Ya, gimana ya? Datanya saja dari Poliwangi. Jadi judulnya dari Poliwangi, ya ngambil datanya di Poliwangi. Jadi itu di alasannya bukan dari Poliwangi. Dan juga di Poliwangi sendiri kan belum ada REST API sendiri. REST API itu sendiri. Jadi datanya diambil secara manual, yaitu dengan cara saya
datang ke Poliwangi untuk meminta data. Datanya bukan data mahasiswa atau data dosen-dosen, tapi berupa tabel-tabel mahasiswa, tabel dosen-dosen. Untuk as kliennya ini menggunakan Postman, jadi nanti di Postman ada request dan respon, dan hanya mencakup tabel kepegawaian tanpa data. Maksudnya yang diberikan nanti tabel-tabel yang tidak ada data-datanya. Jadi lebih ya nggak sembarangan lah di Politeknik Banyuwangi, kampus segede Politeknik Banyuwangi memberikan data sembarangan ke orang lain. Meskipun itu mahasiswa sendiri kan, data ini kan sangat penting karena mencakup seluruh orang-orang yang ada di Poliwangi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.